apakah tiba-tiba ada kayak keajaiban besoknya atau beberapa hari selanjutnya kakak dapat dapat ganti yang berkali-kali lipat gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Di video kali ini aku pengen share mengenai sedekah ekstrim. Buat teman-teman mungkin udah tidak asing lagi dengan istilah ini, sedekah ekstrim. Dan kalau kita ngomongin sedekah, itu biasanya melekat dengan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Dan juga beberapa tokoh lain kayak Ipo Santosa dengan konsep otak kanannya. Dalam buku-bukunya juga beliau ini juga sering menjelaskan atau menceritakan tentang ajaibnya sedekah gitu. Dari aku sendiri, sedekah ekstrim itu merupakan sedekah yang totalitas, sedekah yang habis-habisan, sedekah yang jor-joran gitu ya. Karena dengan sedekah ekstrim ini kita itu kayak dipaksa untuk berada di titik nol gitu. Kita harus melepaskan apa yang kita miliki gitu, bahkan semua yang kita miliki, dan terutamanya itu berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena selama ini kalau kita ngomongin harta itu kayak ada sesuatu yang berat gitu, dan tanpa sengaja nih gitu ya, kalau kita punya harta kita tuh kayak ngerasa aman, sedangkan seharusnya kan kita tuh bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi karena kita punya harta, kita punya sesuatu yang menurut kita bisa menjamin hidup kita. Kita misalnya punya uang yang banyak, kita punya aset yang banyak gitu ya. Rasa bergantungnya kepada Allah itu bisa kayak kayak berkurang gitu loh. Karena kita merasa aman dengan harta yang kita miliki. Dengan sedekah ekstrim ini, itu melatih diri kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada harta yang kita miliki. Dan itu yang aku pelajari dari ceramah Ustadz Yusuf Mansur mengenai amalan sedekah. Jadi kan selama ini banyak gitu ya yang kontroversi atau tidak setuju dengan cara dakwah beliau mengenai sedekah gitu. Kayak yang kamu sedekah 1 dibalas 10, dibalas 700 dan lain sebagainya itu. Nah, kalau aku sendiri mengartikan ceramahnya beliau itu adalah kita tuh dilatih untuk benar-benar bertauhid kepada Allah, benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena kalau kita masih memiliki misalnya punya harta gitu ya, kita tuh kayak yang besok kan masih ada tabungan atau ada yang masih disimpan gitu. Sedangkan kalau kita sedekahkan, kita lepaskan, itu kan kayak kita ya udah, kita kembali bergantung kepada Allah gitu. Karena kita udah nggak punya apa-apa gitu. Nah, jadi itu tadi, sedekah ekstrim itu kayak melatih diri kita untuk kembali sepenuhnya bersandar kepada Allah. Dari kisah aku sendiri, aku memulai menerapkan sedekah ekstrim itu sejak aku bekerja, sejak aku punya pekerjaan. Jadi kan udah punya gaji sendiri tuh, udah nggak bergantung kepada orang tua, udah nggak minta uang kepada orang tua. Dan itu aku memulainya saat bulan Ramadan tahun 2017. Karena tahun 2017 itulah aku mulai punya pekerjaan dan punya gaji sendiri. Aku bekerja sebagai guru honorer, dan pas itu kan bulan puasa, otomatis kita dapat gaji sama THR. Dan kalau di total gitu ya, gaji sama THR-nya itu aku dapat sekitaran 1 juta rupiah. Dan itu udah termasuk banyak banget untuk ukuran seorang guru honorer. Dan waktu itu aku ya seneng gitu ya punya uang 1 juta rupiah. Nah, di saat ada perasaan bahagia itulah, dan di saat momennya tuh pas gitu ya, Lebaran kan pasti kita kayak pingin baju baru, kemudian pingin beli ini, beli itu apalagi dengan hasil jerih payah sendiri gitu. Tapi itu memang udah hidayah gitu ya dari Allah. Aku bener-bener pingin berniat memulai untuk sedekah ekstrim tadi. Perjalanan pulang ke rumah setelah ambil gaji tadi plus THR,
itu di perjalanan aku kayak ngalamin pertempuran hati gitu, antara pingin ngebelanjain uang tersebut untuk kebutuhan aku atau ingin memulai untuk sedekah ekstrim. Karena ini kan tahu sendirilah teman-teman, kalau kita punya harta, apalagi dari hasil kayak kita udah bekerja gitu ya, itu kan ada rasa beratnya untuk melepaskan. Dan itulah momen yang tepat untuk kita memulai untuk mengenolkan, membuat kita berada di titik nol, melepaskan semuanya, sehingga kita nggak bergantung dengan uang atau harta yang kita miliki, tapi bergantung kepada Allah sepenuhnya. Jadi pas pulang akhirnya bismillah aku memutuskan untuk memulai sedekah ekstrim tadi. Jadi uang gaji plus THR itu aku lepaskan semuanya gitu. Bener-bener dinolkan. Aku bagiin aja gitu udah ke orang tua, ke kerabat, ke saudara-saudara gitu. Sampai emang pas hari raya tersebut aku nggak pegang uang sama sekali. Terus gimana Kak? Apakah tiba-tiba ada kayak keajaiban besoknya atau beberapa hari selanjutnya Kakak dapat ganti yang berkali-kali lipat gitu? Alhamdulillah nggak ada peristiwa seperti itu gitu. Ya udah, emang pas udah dibagiin ya udah 0 rupiah. Aku nggak pegang uang sama sekali dan nggak ada yang kayak itu ya, kayak tiba-tiba dapat ganti yang lebih banyak, itu nggak ada. Tapi ada perasaan lega yang luar biasa yang aku rasakan setelah melakukan sedekah ekstrim tadi. Karena seperti berhasil melepaskan semua yang aku miliki, dan akhirnya bener-bener bisa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bener-bener kayak ya udah ya Allah, aku lepaskan semuanya, untuk selanjutnya Engkaulah yang akan menjamin gitu. Jadi doanya, pasrahnya itu akan jauh lebih besar gitu loh, dibanding saat kita merasa memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan. Meskipun tidak mengalami keajaiban seperti diganti secara langsung berkali-kali lipat jumlahnya, tapi aku ngerasa bahwa setelah bulan Ramadan itu, dari bulan ke bulan, bahkan dari semakin berganti tahun, itu aku ngerasa justru bertambah gitu, entah dari karir, entah dari sisi finansial. Aku merasa jauh lebih baik daripada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Dan sampai ke titik ini gitu, ke titik dimana aku punya kayak kerja sampingan gitu ya, yang gajinya jauh dari pekerjaan utama aku jadi guru honorer tadi gitu. Jadi keajaibannya itu berproses, tapi bener-bener kerasa banget perubahannya gitu. Jadi itu kisah yang aku alami sendiri mengenai sedekah ekstrim. Dan beberapa waktu kemarin aku juga ngelihat ada ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur di iNews TV. Aku lupa itu acara apa. Yang jelas penceramahnya itu beda-beda gitu ya setiap episode. Dan pas episodenya Ustadz Yusuf Mansur itu juga menghadirkan bintang tamu yang bercerita mengenai pengalamannya tentang sedekah. Dan rata-rata nih orang-orang yang bercerita tersebut adalah orang-orang yang berani untuk sedekah ekstrim, dimana mereka itu menyedekahkan atau sedekah harta terbaik yang mereka miliki satu-satunya gitu. Ada juga waktu itu yang cerita bahwa saat dia udah punya utang banyak banget, udah miliaran gitu ya, dan dia cuman punya motor gitu ya, sisa motor, ya akhirnya motor tersebutlah yang beliau sedekahkan gitu. Dan ternyata sekarang yang bercerita tersebut itu udah jadi pengusaha sukses. Dan di situ juga Ustadz Yusuf Mansur juga cerita tentang pengalamannya beliau mengenalkan dirinya gitu, yaitu saat beliau berani untuk menyedekahkan rumah yang beliau miliki. Bayangin ya, rumah gitu, rumah beliau sedekahkan, dan karena rumahnya disedekahin ya akhirnya pindah ke kontrakan gitu. Tapi ternyata itulah momen titik baliknya gitu. Dari titik nol tersebutlah itu adalah titik balik di mana beliau sekarang punya
pondok pesantren yang besar gitu ya, dan gak cuman di Jakarta doang, tapi juga ada di beberapa wilayah, punya rumah tahfidz. Jadi intinya adalah saat kita berani untuk memposisikan diri kita kembali pada titik nol, itu adalah posisi dimana kita benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Karena kita udah melepaskan sandaran-sandaran kita yang lain gitu, sandaran-sandaran yang bukan Allah. Nah, mumpung sekarang adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan saat bulan Ramadan itulah dulu aku memulai untuk sedekah ekstrim. Jadi selain ngamalin sholawat, nggak ada salahnya juga nih kita untuk memulai sedekah ekstrim. Dan tujuan utamanya gitu ya, kalau dari aku pribadi adalah untuk melatih diri kita melepaskan sandaran-sandaran selain Allah. Kadang kalau kita punya uang yang banyak atau kita punya harta, kita tuh kayak tanpa sengaja bersandar kepada itu gitu, bersandar kepada gaji, bersandar kepada uang. Nah, sedangkan kalau kita berhasil melepaskan itu semua, kita berani untuk nggak punya apa-apa. Nah, saat itulah momen kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Aku juga pernah menyimak ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur mengenai kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu kisah di mana Nabi Ibrahim harus merelakan anak kesayangannya, anak yang ditunggu udah bertahun-tahun, yaitu Nabi Ismail, untuk disembelih. Harus rela dilepaskan gitu. Nah, ternyata sama Allah, Nabi Ismail tetap dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Dan setelah itu justru lahir anak yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Dari kisah tersebut kita bisa mentadaburinya gitu ya dalam kehidupan kita, bahwa saat kita melepaskan sesuatu yang kita sayangi atau sesuatu satu-satunya yang kita miliki gitu ya, nah saat kita melepaskannya, ternyata sama Allah akan tetap dikembalikan, bahkan ditambahi gitu. Itulah pelajaran yang aku petik dari beberapa bintang tamu yang hadir dalam ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, bahwa saat orang-orang tersebut berani gitu ya melepaskan satu-satunya yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, ternyata tetap dikembalikan sama Allah, dan bahkan datangnya itu jauh lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang kita lepaskan itu kayak membuat kita jadi miskin atau membuat kita menderita gitu. Enggak, tapi justru itulah titik baliknya dalam kehidupan kita gitu, insya Allah. Oke, cukup sekian yang aku bisa share di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.